Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua PRA Gilang Harjo II, Ibu Setianingsih. Yang saya hormati, katanya ada wakil dari PCA ya Bu? Ibu-ibu PCA-nya ada? Ya, selamat datang untuk ibu-ibu PCA Pandak Timur. Kemudian yang saya hormati para pimpinan dari PRA Gilang Harjo II, dan yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi ibu-ibu jamaah pengajian pimpinan ranting Aisyah Gilang Harjo II. Tadi udah diabsen, dipresensi sama Ibu Ketua. Ternyata ini yang dari Krekah belum hadir. Apakah Krekah sudah hadir? Ya, alhamdulillah udah hadir. Ya tadi pas diabsen Ibu Ketua belum ada. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada, nih. Jadi udah lengkap kita PRA-nya? Sudah lengkap ya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, kita bersyukur kepada Allah karena di siang hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di Masjid Al-Furqan, pembeda, masjid pembeda. Al-Furqan itu artinya pembeda. Pembeda dari apa? Dari yang hak dan yang batil. Dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama, insya Allah dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah pentingnya kita mengetahui tentang agama kita. Agar apa? Agar tujuan hidup kita yakni masuk surga itu bisa terwujud. Kalau kita tidak punya ilmu agama ya, maka keinginan untuk masuk surga itu masih angan-angan. Sekadar aku pengen masuk surga, tapi tidak ngerti agamanya apa. Yo katanya apa Islam? Nih ditakoni siapa Rohmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Ngerti? Apa agamamu? Islam. Apa kitabmu? Quran. Ngerti? Nah itu nanti ditakoni di kubur. Kiranya itu hafalan, nanti ketemu karo malaikat mungkar nakir kuwi cuman sekadar hafalan. Wah aku bisa hafal. Asline nanti nek di dunianya orang tahu ngerti agamanya, walaupun di statusnya Islam, dia tahu siapa penciptanya, dia tahu siapa nabinya, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia bahkan tidak tahu sholat duhur itu kapan. Ora mungkin bisa mendekati bau surga. Ya, maka itu pentingnya kita untuk menjadi manusia yang ketika Nabi sendiri mengatakan, sudah saya tinggalkan dua perkara kepada kalian, yang apabila kalian mengikutinya kalian gak bakalan tersesat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu mempelajari Al-Quran, cara mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dengan mendatangi pengajian. Ya, karena dengan mengikuti pengajian, walaupun mungkin niatannya dari rumah itu cuma gak enak hati kalau tuning ngono to. Engko nek wis presensi aku ora ketok ditakoni meneh ngono to. Atau mungkin sekadar untuk refreshing lah, bisa ketemu sama temen gitu ya. Datang pengajian iso minimal tahulah kondisi dia gimana, kabarnya gimana. Ora apa-apa. Nanti nek sudah sampai di tempat pengajian cari dinding ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya, apapun niatannya sing penting sregep ngaji. Karena kita nggak tahu, bahkan ketika lagi ngunyah makan, tiba-tiba saya ngomong apa langsung jenengan itu mapiar. Iya. Ternyata itulah hidayah. Kita nggak pernah tahu kapan hidayah itu sampai pada kita. Maka caranya gimana? Ya udah datangi aja pengajian tuh. Ngerti nggak ngerti datang aja, ngantuk nggak ngantuk datang. Ya, kita nggak pernah tahu kapan Allah itu mengirimkan hidayah itu pada kita. Wis lah kita ra ngerti kapan hidayah datang, yo kok wegahan nek diajak ngaji. Nah, kuwi kapan hidayahnya teko? Ya, jadi alhamdulillah kita sekali lagi bersyukur.
Barang siapa yang memperbanyak syukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Nikmatnya tuh nggak cuma sekadar bisa makan minum pada saat pengajian ki ora, Bu. Ya, nikmat yang paling utama itu dimasukkan ke dalam surga. Nek kita banyak bersyukur, Allah senang pada kita, yo dilebok. Nek Allah udah senang yo, toh kalau lebok kayak surga tanpa dihisab iso. Ya. Jadi bersyukur kita siang hari ini, dikala orang lain lebih memilih untuk istirahat ya, main karo putu, santai-santai nang omah, ning panjenengan semua lebih memilih untuk hadir di Masjid Al-Furqan ini. Alhamdulillah. Nek wis rajin datang pengajian, udah sampai kepada Masjid Gunting, rasa bersyukur tidak hanya lewat lisan, tapi dengan perbuatan. Lebih sering berbuat baik. Bukan karena ketika sudah rajin datang pengajian terus ngeliatin orang sing ora pengajian. Kae orang berangkat pengajian orang kaya aku bendino pokoknya karo Buning sudah dikasih undangan aku teko mangkat lagi kae ngopo kuwi. Ora apik ning ngono kuwi. No ya. Justru ketika kita sudah sering datang pengajian, kita tahu manfaatnya mendatangi pengajian, maka ketika kita melihat saudara kita belum terbuka hatinya untuk berangkat ke pengajian, pelan-pelan dakwah. Nanti siang ada pengajian nang Gunting, ada pengajian nang Depok, Masjid Al-Furqan, sing ngisi Ustazah Nida mangkat yo. Gitu. Ora terus, pokoknya yang penting aku mangkat dewek. Enggak. Semangat untuk mengajak orang lain juga berbuat baik itu ada tandanya orang yang bersyukur. Ya. Jadi orang yang bersyukur itu selalu punya niat baik, selalu punya niat mengajak orang lain juga ikut masuk surga. Bukan terus dia belajar agama, dia merasa dirinya udah yang terbaik. Enggak. Ya. Selalu punya keinginan untuk memberi petunjuk pada orang lain. Nek mau pengajian kae lho nang PRA Gilang Harjo ki ono pengajian pindah-pindah tempat, cerita aja Bu, kita nggak pernah tahu cerita kita yang mana yang terus membuka hati orang lain ngaji. Oke? Jadi yuk semangat ya, semangat untuk berbuat baik sebagai upaya kita bersyukur. Selain bersyukur, mari sama-sama kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Ini ibu-ibu Depok yang paling banyak datang ya ini ya, kayaknya tadi. Udah kenal belum Bu? Belum. Tak kira wis jadi artis aku nang kene. Tenang ya. Wis berapa masjid tak datangi kok ya belum jadi artis juga ya. Ada yang masih belum kenal Bu? Kita perlu perkenalan enggak? Masih perlu? Ya Allah, yang udah tahu bosan ya? Itu lagi. Ya udah, yang cepet aja ya Bu. Saya Nida ya, jadi jenengan bisa manggil Nida. Kalau anak-anak biasanya Ustazah Nida kayak gitu. Saya ibu rumah tangga dengan 6 orang anak. Praktisi PAUD, juga praktisi homeschooling. Jadi 4 anak-anak saya kalau usia PAUD itu semuanya belajar di rumah. Nah, 3 yang pertama itu mereka sempat sekolah di reguler, tapi setelah itu mereka banyak yang homeschooling. Sekarang anak 4 anak saya semuanya homeschooling. Seperti itu. Kemudian saya juga pendidik di Rumah Tahfidz Al-Biru Gandean Trirenggo. Saya aslinya dari Papua, jadi nyuwun pangapunten menawi mangkeh kula matur-matur gitu ya, speaking mungkin tidak menggunakan bahasa Jawa kromo. Oke. Kalaupun Jawa ngoko juga mungkin kuping panjenengan rada-rada gatel, ya nyuwun pangapunten nggih ya. Pokoknya udah teko ditompo wae ngono ya. Nah, aslinya dari Merauke, Papua. Jadi memang udah sangat jauh, paling pojok timur Indonesia gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengisi pengajian di PRA Gilang Harjo ini, semakin lama bahasa Jawa saya semakin meningkat ibu-ibu.
Paling enggak saya sudah bisa melambatkan omongan saya gitu ya. Tidak cepat banget gitu kan. Saya juga lebih sering mengisi pengajian sama Simba. Jadi omongannya sudah agak bisa direm sedikit gitu ya. Kalau dulu nek ngomong gitu. Nek sekarang alhamdulillah udah rada pelan Bu. Kalaupun jenengan masih ngerasa itu ngomong apa kok kayaknya kumur-kumur doang, mohon maaf. Oke. Baik Ibu-ibu. Siang hari ini saya ingin sekali menyampaikan sebuah tema. Sebenarnya ini adalah tema keseharian kita tentang roda berputar. Tahu roda ya Bu? Nah, roda itu bunder ya toh, lek muter gitu kan. Kehidupan kita sebagai manusia juga gitu. Kita hidup ini sebenarnya layaknya roda yang sedang berputar. Mulai dari yang kita itu lahir ya kan, masih unyu-unyu gitu kan, nggak ngerti apa-apa, terus mulai oleh Allah dikasih ilmu, hidup jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, dewasa, lansia ya kan, kemudian mati Bu. Kenapa nggak mau nyebut ya matinya? Jadi hidup lahir, hidup mati. Itu rodanya seperti itu. Saya dulu itu ketika masih usia yang masih greng gitu loh Bu. Merasa kayaknya saya bakalan begitu terus gitu loh. Kekuatan saya akan gitu terus. Jadi ketika tiba-tiba di wajah muncul bintik hitam, kaget saya. Loh, ini apa kok ana Bu bintik hitam? Jalan roda ados itu Bu, langsung. Iki ngapa? Kok pinggangnya saya ki ora kuat? Setelah melahirkan anak 6, lebih kaget lagi. Koyong ini tuh ternyata melahirkan. Dan kehidupan itu memang memberikan pembelajaran. Saya akhirnya menyadari, ternyata nanti aku di situ tuh. Ketika sebelumnya masih anak 1 ngeliatin anak yang punya anak 4, anak 5, alah kok repot amat sih ya. Kayak gitu aja, buat tinggal jreng mangkat ngono kok angel temen. Giliran anak udah 4 Bu, pas arek mangkat anaknya ya Allah. Koyong ini tuh ternyata ibu-ibu anak 4 memang nggak bisa onteng gara-gara kayak gini. Dianya udah rapi, anaknya pipis. Dianya udah rapi, anaknya tidur. Wis arek keluar rumah, anaknya minta makan. Alah ya Allah, koyong ini ternyata. Dari situ, yo. Ternyata memang itulah roda berputar. Kita kadang menilai seseorang, menjustis seseorang ketika kita belum ada di situ. Ya, pinter kita kalau nilai orang. Bapak-bapaknya udah main sepak bola, coba nonton, ora main. Nonton tak. Wong kejar bola aja urung tahu, Bu. Ning nek lihat tontonan bola, wah. Kayak yang paling jago dewe. Kuwi iki asline ora kaya ngono, mestinya kuwi iki dioper ke sana. Gitu kan. Wajan. Itu loh. Nek dikon tendang bola embuh lah. Baru lagi itu. Kita tuh pinter nilai orang karena kita tuh belum ada di situ. Nek wis tekan kono baru Dan biasanya kalau sudah walah ngono kuwi Bu, ora wani ngaku. Ning wanine karo wong liya yang belum sampai ke, sesok koyo yo rasa. Gitu biasanya. Kita ini hidup di dunia tidak ada yang menetap, semua berubah. Ya, berubah semuanya. Makanya Allah itu kasih peringatan. Peringatan di Quran surat Yasin ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu, kalau kita membaca ayat di pertengahan,
cukup dengan ta'awud, ya, nggak pakai basmalah. Basmalah itu kita gunakan kalau di awal, ya, di awal surat. Ada satu surat yang nggak pakai basmalah. Surat apakah itu? Teng. Surat apakah yang tidak menggunakan basmalah? Toeng. Surat At-Taubah atau surat pelepasan diri Allah dari orang-orang kafir. Itu surat yang berisi kemarahan Allah, makanya nggak pakai basmalah. Jadi kita diperintah Allah nek baca Quran cukup dengan ta'awud. Itu kalau di pertengahan. Tapi kalau ada tulisan bismillahnya maka dibaca. Oke? Nah tadi kembali ya, bahwa di surat Yasin ayat 68 Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Pendek aja ayatnya. Wa dan man barang siapa nu'ammirhu usianya kami panjangkan, nunakishu kami kembalikan fi khalqi seperti penciptaan di awal. Afala apakah mereka yaqilun? Tidak berpikir. Jadi Allah di sini mengingatkan kita yang dikasih umur panjang sesok dikembalikan ke setelan awal. Orang ngerti opo pelan-pelan udah dapat tanda. Umur 30-an mulai muncul bintik-bintik, umur 50 mulai muncul keriput, mata panda, kemudian umur 60 rodo-rodo stroke dikit, jadi jalan miring-miring, ya kan? 65 ke atas lutut rodo goyang-goyang. Itu sudah dikasih tanda sama Allah. Sampai pada akhirnya ketika diberi usia lebih lanjut lagi, bahkan ada yang cuman bisa di atas tempat tidur. Nih kita di sini berdoalah pada Allah. Doa itu bisa menghindarkan kita dari takdir yang tidak baik. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan aku usia yang panjang nih dalam keadaan sehat walafiat tanpa harus menyusahkan orang lain. Itu nggih ibu-ibu, jangan lupa doa, apalagi yang sudah menjelang maghrib. Nggih? Yang belum menjelang maghrib jangan gaya. Aku masih suwi, ora. Karena ada banyak cara Allah menjadikan kita kembali ke setelan awal. Ya, maka minta selalu ya Allah, jauhkan aku dari segala macam musibah, jauhkan aku dari segala macam kejahatan makhlukmu. Minta selalu itu. Agar kita selalu dalam perlindungan Allah. Qadarullah kok tetap dapat, maka kita diminta untuk bersabar. Oke? Jadi apapun itu yang penting kita udah doa. Doa kok orang dikasih, Allah lagi menguji kesabaran. Udah diminta kok sama sekali nggak dikasih. Ya Allah cuma mau lihat kamu itu percaya nggak dengan doamu. Kamu percaya dengan aku nggak dikasih di dunia, di akhirat aku kasih. Wah, capek aku lain doa. Sebelah balik doa orang terwujud semua. Minta anak soleh-soleh, walah itu kok yang mana? Mana yang sekali diomongin, masya Allah. Padahal bendino aku ki udah doa loh. Allah cuma mau lihat kita itu serius nggak dengan doa kita. Kalaupun tidak diberikan, kita udah minta ya Allah beri aku anak yang solih-solihah. Kok darullah dapatnya yang agak beda. Allah mau lihat kita sabar nggak ngadepin anak itu. Ketika kita sabar maka Allah kasih pahala. Pahalanya itu nanti di surga. Gitu, ya. Maka kembali tadi, Allah katakan barang siapa yang diberi usia panjang, maka Allah akan kembalikan kesetelan awalnya, nggak ngerti apa-apa. Apakah mereka tidak berpikir, ya, yang masih muda-muda, ojo pernah punya perasaan aku akan muda terus, ora.
sesok yo ompong. Yang ompong ojo tersinggung ya. Pancen itu sudah dari Allah ya. Arek ra gelem ompong ya Allah kok kasih sakit gigi pirang-pirang bulan ya akhirnya ompong juga. Ya. Jadi udah semua itu sudah Allah atur. Yang dulu kulitnya kenceng gitu kan. Merasa yang paling cantik ngono kuwi. Ono sing keriput dikit, kowe iki ngopo kok iso keriputnya koyo ngono? Mbok iki lho, pakai itu skincarean yang ini. Kok iso keriput gitu? Aku ini enggak, alhamdulillah sih. Enggak pakai ngapa-ngapa juga tetap ya kulitnya seperti ini. Hello. Itu enggak lama, ya. Belum waktunya emang. Nanti kalau udah waktunya ya ono. Jadi nggak usah kita itu berpikir bahwa kita tuh akan begini terus, enggak, ya. Yang sudah tua, mentang-mentang usianya masih muda, kamu ki urung rasain nek tekan aku ki. Wis lah rasa gaya nek depan aku, kowe iki urung duwe pengalaman apa-apa. Yo, jadi sudahlah. Masing-masing menjalankan peran sesuai usianya. Sing tua dikasih umur panjang, kepada yang muda menyayangi. Sing muda dikasih umur belum sampai tua, mbok teko oh ya, sesuk aku ya kaya ngono. Hormati. Gitu loh. Ora terus apa ta? Kok sewot banget karo kita? Wong iki kan suka-suka kita. Kita masih bisa kemana-mana enak-enak, dilarang-larang ki ngopo? Orang tua biasanya nek ngelarang itu ada maksudnya. Kok didengerin, ya? Jadi begitulah. Semua yang kita alami di dunia ini nggak perlu merasa akan abadi, nggak ada yang abadi. Yang abadi itu justru perubahan itu sendiri. Itu yang abadi, karena akan selalu mengalami perubahan. Maka itu yang tadi saya bilang, cukup tahu aja diri kita ada di posisinya yang mana. Saat kita sedang diberikan posisi usia muda, yang masih bisa kemana-mana aktif, beuwes karo wong tua iki rodo merendah. Ya, nek jalan dengan orang tua jangan mentang-mentang kaki masih kuat, orang tua jalan tuyuk-tuyuk ditinggal. Oh, apa tau mbak kok lambat banget sih? Iki lho wis arek mulai iki lho, digeret-geret mbokne. Ini jadi orang muda nek ngadepin wong tua, pancen dadanya iki kudu dibuka. Harus buka yang lebar kalau wong tua iki. Sebawel, maaf ya, pakai kata bawel ya. Serek bawel atau rewel. Serewel-rewelnya orang tua, kebaikan kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita sampai kapanpun. Hadis Nabi itu ngatain gini. Seorang anak yang apabila dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia menemukan orang tuanya itu jadi budak, kemudian dia bebaskan. Ya. Dan itu adalah hal yang mustahil. Di zaman Nabi perbudakan terjadi, itu kalau sudah bapak ibunya itu jadi budak, ya turun-temurun anaknya ya budak. Gak ada cerita kok orang tua budak anaknya jadi tuan tuh gak ada. Maka ini Nabi cuma mau ngasih tahu itu hal yang mustahil anak bisa membalas kebaikan orang tua. Maka memang kita yang lebih muda ini nek di rumah dua orang tua, ya kok yo cerewet, kok yo ono wae sing diomongi, kok yo ono wae yang dinilai. Kita itu diminta sama Allah untuk bersabar. Lebih parah lagi, Bu. Nek wis wong tuwa, udu wong tuwane dhewe.
status WA penuh. Apa sih ini wong tua kok ono wae permintaane. Padahal wis digawe koyo ngene koyo salah wae. Jangan bilang Bu Nida gampang ngomong kayak gitu, ra tau hidup para morotuwo. Kata siapa, Bu? Morotuwo saya wong gunung, kaki gunung. Jadi nek mau pergi ke sumur, Bu, iki kudu turun gunung sedikit. Mana mbokku tuh kalau mandi jebar jebur. Itu air kolah itu bisa tinggal setengah itu kalau mandi tuh. Pernah sekali waktu beliau tuh pengen mandi nggak ada air. Saya, Bu, ibarat kata tuh gini, orang kuliahan, orang sekolah, terus tinggalnya nang gunung, tiba-tiba nang gunung, yang masa itu kami pakai pawon. Bu, saya nggak kenal pawon, Bu. Orang ngertinya cara nyalain itunya. Iki gimana cara nyalain nyala, Bu ya. Jadi setiap kali mau masak minta tolong bapak mertua. Ibu tuh pengen mandi, orang ono air di kolah itu. Akhirnya saya tuh ngambil baskom yang segini tuh. Saya turun ke bawah, saya panggul, Bu. Itu teman saya yang lihat itu kaget itu. Kok iso-iso nih kamu mau kayak gitu? Bagaimana mungkin, ini mertua saya yang minta mandi nih. Dan ibu tahu bagaimana rasanya ketika beliau mandi, sudah saya penuhin itu kolah. Jebar jebur, saya dulu. Kebayang saya naik turun ngangkat air itu. Ya Allah. Itu kalau kita ngambil serius, Bu, nangis terus bawaannya. Makanya rahasia kita bisa akur sama morotuo, ojo pernah dianggap serius. Perintah wong tua toko jalani aja nggak usah dianggap serius. Wah, aku dijadikan babu nang kene. Oh yo wes. Nek udah pikirannya kayak gitu, setan yang masuk. Setan akan ngelebarin, udah jadi babu, udah gitu anaknya dikuasai, kamu nggak ada apa-apa nang kene. Setan tuh, Pak. Jadi jadi saya cuma bisa pesan ya, kalau tinggal dengan mertua jangan pernah nganggap serius apapun yang beliau perintahkan. Aduh, menurutku berarti aku nggak usah didengar. Ya enggak, Bu. Maksudnya nggak usah serius itu apa? Nggak usah dimasukin dalam hati. Toko dijalanin aja. Minta kupasin bawang itu kok dikupas, padahal kupas bawang itu bisa jadi drama juga itu. Padahal ada anak perempuannya koyo aku yang dikon ya. Enakan jadi anak perempuannya lah disuruh-suruh. Aku iki lho, nang kene pancen ra duwe sapa-sapa, akhirnya aku terus yang dikon. Iso panjang. Nek diseriusin itu bisa panjang dan akan membuat sempit hati. Nek sudah sempit hatinya, maka ngeliatin morotua rasanya pengen ditinju terus tiap hari. Nek macam-macam tak tonjok tenan iki ibu mertua nggih. Itu loh bawaannya. Itu mertua enggak ngaji. Nah, ya. Terus ini saya kasih tips lagi, saya ngadepin mertua kayak gitu. Penting untuk kita menguasai bahasa Arab, walaupun cuma dikit-dikit. Jenengan tahu ya, suami saya itu anak bungsu, paling disayang sama ibunya. Nek orang tua ibu terhadap anak bungsu lanang disayang, nek kelihatan duduk karo istrinya ya mesti cemburu ya. Saya pakai strategi, Bu. Itu saya beruntung sekali saya bisa merasa pentingnya kita belajar bahasa Arab. Jadi beliau itu mereka tuh lagi duduk di pawon. Lagi ngobrol panjang, saya sendirian, Bu, di kamar. Orang ngerti kok mereka ngomong apa, saya di situ juga nggak ngerti. Saya tuh baru nikah itu tuh. Baru nikah nggak ngerti bahasa Jawa sama sekali. Budaya di situ pun saya tidak tahu. Kebayang nggak asingnya saya dengan dunia itu. Saya nunggu di kamar kok lama banget masuknya. Ini saya mau ngobrol kalau soal malah di luar kedengaran asik banget, Bu, ngobrol. Akhirnya saya pakai strategi. Saya baca gini. A'udzu billahi minasy
Saya pakainya begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami saya nama hijrahnya, kalau dia pakai nama Jawa itu Sudibyo. Nama hijrahnya Abdurrahim. Maka saya panggil, ya Abdurrahim. Huna bahasa Arab sini, gitu ya. Ya Abdurrahim huna. Shadaqallahul azim. Gak lama suami datang. Ada apa, Dek? Nah. Ibu mertua saya nggak marah, Bu, ya, karena dia tahu saya ngaji. Jadi ya, ibu-ibu muda ya, itu yang saya bilang, hidup sama mertua ora usah dibikin sepaneng, ya, santai. Nek kita santai, insya Allah orang tua juga akhirnya ngelihat kita bisa nerima dia. Terkadang orang tua melakukan penolakan karena dia merasa kita nggak nerima dia. Beda status, beda usia, beda gaya. Itu loh. Saya dari Papua, Bu, disuruh nyuci wajan hitam. Padahal nggak pernah saya di Merauke kayak gitu. Tapi karena mertua yang suruh, ya udah saya gosok aja. Lagian bisa main pasir gitu kata saya. Karena itu kan pakai kerikil-kerikil pasir itu ya. Saya bawa keluar dengan penuh semangat. Ya saya sikat aja di situ. Saya nggak masalah gitu loh. Jadi maksud saya itu tadi, nggak usah dianggap serius perintah orang tua. Jalani kayak biasa aja. Kita cuma apa? Pengen dapat pahala. Ya. Maka Allah menempatkan kita atau mempertemukan kita dengan mertua yang mungkin bagi sebagian orang kok cerewet banget, opo-opo diomongi gitu ya. Tapi kalau kita bisa santai, insya Allah gampang, Bu. Ya. Jadi mari kita nikmati, ya, nikmati saja episode kehidupan kita, ya. Dapat mertua baik, alhamdulillah. Dapat mertua kurang apik, kurang ngaji, ya tetap alhamdulillah. Mertua gitu. Dapat menantu koyo nek diomongi ya mesti ono bae kayane. Teko astagfirullah ya alhamdulillah dikasih ujian anak. Ya wis rapopo, ini berarti aku sing kurang berdakwah. Aku mungkin belum bisa jadi contoh bagi dia, sehingga dia belum percaya padaku. Nah ini ya, ini dari tadi saya kan senggolnya yang anak muda nih, ibu muda. Sekarang kita senggol ya, simbah-simbah dua-dua ini. Jadi ketika menghadapi anak muda, udah ya kita lihat ya perbedaan usianya nih, Bu. Jenengan dengan mantu itu paling enggak perbedaan usianya tuh sekitar 30 atau 25 atau 30 tahun lah ya. Itu perbedaan usianya. 1 tahun, 2 tahun aja bedanya bisa banyak tuh. Apalagi yang 30 tahunan. Ya. Jenengan ngeliatin HP kudu dideketin gini baru kelihatan. Mantu jenengan begini, gak usah iri. Botok kok diterima aja. Oh iya pancen memang waktunya saya kalau lihat HP harus begini. Ya teko ngomong aja, "No, iki piye iki, No?" Nek di misalnya arek diginikan mau tak kirim ke teman tapi ini kok malah masuk ke grup ki piye ceritane? Tanya aja. Iki lek hapus gambar iki kepiye? Aku pengen iki lek moto temanku yang di depan kok ya malah mukaku sing ketok nang kene. Takon ae. Ora sak serik karo mantune. Halah mentang-mentang masih bisa lihat sing jelas ngono kuwi gaya. Ora sak, Bu. Ya. Pokok sudah Allah itu sudah kasih kita waktu masing-masing. Mbok kok ditompo. Ya. Ikhlas menerima itu semua. Sing tua jadi contoh, sing muda itu ngikutin. Kamu tuh masih muda, belum sampai ke sini. Saya soalnya sampai sini baru kaget. Oh, ternyata gitu toh. Makanya sebelum nyampe di situ, nek orang tua kandani yo mireng.
Ngoten nggih? Nah, sekarang mari. Kenapa Allah memberikan kita kehidupan yang seperti itu, berputar seperti itu? Ada 3 hikmahnya. Yang pertama, bahwa Allah memberikan kehidupan yang berputar seperti itu untuk mendapatkan atau mengingatkan tentang siklus kehidupan. Ya. Bahwa hidup, lahir, mati itu adalah sunatullah. Jadi orang muda itu ciri-cirinya kayak gimana, orang tua itu bawaannya seperti apa, itu semua untuk mengingatkan kita nggak bakalan tetap, pasti berubah. Yang kedua, pentingnya bersyukur, hikmah dibalik hidup yang berputar itu tadi. Untuk bersyukur, ya, bersyukur kenapa? Kalau yang tua, alhamdulillah aku sampai hari ini Allah kasih usia segini masih punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk mencari amal solih. Alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Itu loh yang disyukuri ketika usia memang sudah lanjut. Yang masih muda gimana? Alhamdulillah ada orang tua yang bisa saya jadikan tempat untuk birrul walidain, ya, untuk birrul walidain, tempat berbuat baik saya, tempat mendapatkan surga saya dengan sangat mudah. Alhamdulillah dengan begini saya bisa mengambil contoh dari orang tua saya untuk bisa lebih baik lagi. Oh, orang tua saya yang ngedidik saya kayak gini, hasilnya kayak aku pengennya lebih baik dari berarti saya tingkatkan lagi cara ngajarku. Itu semuanya ada hikmah, pergantian atau perputaran kehidupan ini. Yang ketiga, ya, hikmah yang ketiga nih, menjadi pembelajaran. Sing tuwa jadi pembelajaran untuk yang muda. Oleh karena itu, biar kita dipercaya oleh anak muda, jadilah contoh yang baik. Pokoknya usahakan bagaimana caranya nek anak putuku nek ingat aku itu pasti tentang kebaikan. Wah, aku tuh mbahku mbiyen kuwi ahli sedekah. Opo-opo disedekahkan. Pokoknya ringan tangan banget. Nah, putu ngingat kita tentang sedekah. Nek ono uang lewat itu mbahku nek tiap hari itu mesti di depan itu ditaruh meja ada makanannya, walaupun mungkin cuma pisang rebus apa nih tetap ada di situ untuk orang ngambil. Mbahku itu masya Allah kalau untuk masalah sedekah tuh. Sehingga anak putu yang diingat apa? Mbahku ahli sedekah. Oh, mbahku itu kalau untuk masalah sholat tahajud masya Allah tenang kuwi. Biar aku kini mau apa-apa, punya hajat apa-apa, tinggal pesen sama si mbah. Mbah tolong ya mbah, ditahajudkan. Kulo ki hajat gini. Mbah yang tahajud, aku sing usaha secara duniawi. Sehingga anak cucu kita yang diingat tentang kita hanya kebaikan. Begitupun yang muda. Ya, Allah kasih usia kita yang masih muda ini untuk jadi pembelajaran gimana supaya orang yang tua lihat, biyen ki nek misalnya iso ya, aku juga gelem sing koyo ngono kae. Aku yuk mau itu modelnya kayak kowe iki. Kok iso aktif ngene itu. Jangan sampai wong tua ingatnya ke kita itu apa? Gaya tenang kuwi bocah. Omongane gede. Ini aslinya ini kontong. Ojo, ya. Jadi sama-sama menjadi pembelajaran, ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan tips bagaimana kita untuk bisa sampai jam 2:30 selesai. Jam jadinya. Ada 7 cara bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita sehingga yang orang lihat ke kita itu, kowe kok kayaknya nggak ada punya beban yo. Hidupmu kok kayaknya tenang-tenang lah ya, orang ono masalah. Aku iki lho, bendino ono wae. Nganti ra iso ambegan. Wis perasaan yang paling susah lah. Ya, ada 7 caranya. Yang pertama, yang paling utama yaitu memperbanyak ibadah.
Ibadah itu nggak hanya cuman sholat, puasa, zakat, nggak cuman itu. Belajar ya iya, itu ibadah tuh, ya. Berbuat baik pada orang juga ibadah. Berbakti pada orang tua itu ibadah. Kepada mertua ibadah itu. Mertua kepada menantu ya ibadah. Maka perbanyaklah ibadah kita. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ono kejadian atau musibah seperti apapun, nah itu kita sandarkan semua kepada Allah, enteng hati itu. Ya, enteng banget. Baru kehilangan emas 25 kilo. Awal ini karena kita ingat, oh iya ya namanya emas itu ya titipan dari Allah. Yo wis. Nangis boleh Bu. Nangis wae. Kita manusia kok. Ning kasih batas. Aku are nangis cuma sampai sore. Pokoknya bar maghrib aku ora oleh nangis. Nah, wis. Karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Nek Allah tetapkan itu ndak hilang, nggak bakal hilang walaupun taruh di tengah jalan. Tapi kalau Allah tetapkan dia akan hilang, dia akan diambil, kita sembunyikan kemanapun mesti bobol. Jadi nek untuk orang beriman, nek apa-apa udah disandarkan pada Allah, apapun yang terjadi, mau baik mau nggak baik, itu semua aman. Tenang hati itu, ya. Itu yang pertama Bu. Yang kedua mendalami ilmu agama, ya. Agama itu penting, itu adalah kebutuhan dasar anak, ya. Kita ini mungkin nek tua ini mungkin kurang agama karena kecilnya kita memang juga jarang dikasih asupan agamanya. Maka yang punya anak-anak kecil tadi itu saya lihat tadi di awal-awal itu ada banyak anak kecil. Kenapa anak kecilnya sekarang nggak ada? Main di TK, emaknya di TK juga. Emaknya di sini. Oh alhamdulillah ya. Benar itu benar. Jangan pula emaknya yang duduk di sana, anaknya yang di sini. Mendalami ilmu agama, bahwa kebutuhan agama untuk mengerti agama itu adalah fitrah kita manusia. Ya. Dengan agama ini maka kita akan bisa selalu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, dengan adanya dasar agama, kita itu jadi lebih enteng ngadepin persoalan hidup. Karena di otak kita ini ya, ingat ya masalah mindset ya, pola pikir ya. Kalau sudah pola pikirnya itu positif, isinya tentang agama Allah, bagaimana Allah terhadap orang-orang yang bersabar, bagaimana Allah terhadap orang-orang yang beriman. Kalau otak kita di sini, pikiran kita di sini sudah diisi dengan hal-hal yang positif, maka hati ini pun juga bisa jadi positif. Nek sudah hatinya positif, perbuatan juga akan positif. Nek sudah perbuatan positif, insya Allah lisan juga positif. Ya, ngelihat anak yang mungkin kalau tidak dikandani koyo rada ngeyel ngono. Yo enggak langsung kok iki piye to? Jadi anak koyo buandeng tenan. Aku ki nganti sumpah lek ngadepin kowe iki. Nek ibu yang beriman enggak kayak gitu. Ya. Ibu yang punya iman, yang kepalanya diisi dengan pola pikir yang positif, ketika anaknya diomongin tidak mau dengar, dia akan introspeksi diri. Apa yang sudah aku perbuat sehingga anakku tidak mau mendengarkanku? Kunci kenapa anak tidak mau dengerin kita karena dia nggak percaya. Cuman itu doang. Itu rahasianya. Selama ini orang tua tuh kadang gini, aku kira ngerti, anakku kira diomongi karo bu gurunya ini selalu nurut nih, giliran aku yang ngomong, ya Allah. Oh no dia dijawab tuh, ibu guru nggak kayak gitu, bu guru ngajarnya nggak kayak gitu. Mama tuh salah, nggak kayak gitu ya. Itu cuma satu persoalannya, anak nggak percaya, wes.
Maka jenengan harus belajar gimana caranya biar anak percaya. Sekali kita ngomong dia langsung iya Mi, iya Bu. Anak kalau percaya sama kita, apapun yang kita perintah pasti nggih. Nah, jenengan juga toh. Nek percaya karo bapak ya ngono kuwi. Bapak ngomong apa? Oh nggih Mas. Oh nggih Pak. Giliran kita nggak percaya sama bapak apa sama suami, oh Dek kowe ngene. Halah opo to ngomong wae. Itu sama. Ya. Lanjut. Bersyukur dan ikhlas. Ini pasti ya bahwa mereka yang bersyukur dan dan ikhlas atau sabar terhadap setiap hal yang terjadi dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya baik kata Nabi itu. Semua yang kita alami itu baik untuk diri kita. Apabila dia dan ini tidak didapati oleh orang selain orang Islam atau orang mukmin. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, itu baik untuk dia. Jika dia mendapat kemalangan dan dia bersabar, maka itu baik untuk dia. Jadi nek kita dikasih apa-apa sama Allah itu teko syukur atau sabar. Wes dua itu aja. Ora usah mikir yang lain-lainnya, jangan kasih kesempatan setan untuk masuk. Ya. Sama itu Nabi Adam. Udah dikasih enak-enak, udah ente di surga aja, nggak usah kemana-mana. Tinggal di surga dengan istrimu. Nggak usah macam-macam ya. Tapi ingat, itu jangan deketin itu pohon huldinya. Datang setan. Nah, itu sengaja. Kowe nggak boleh deketin holding itu biar apa? Nggak jadi Tuhan. Setan ki ono wae gayanya. Giliran kita sudah sabar, udah syukur, setan datang. Terkadang setan tuh nggak jauh-jauh dari kita. Wujudnya ono sing manusia bareng ya. Nggih. Tenan Bu, ora percaya apa Bu? Percaya ya? Oke ya Bu. Bukan kita, bukan. Di luar sana. Setan itu banyak caranya. Untuk menggoda manusia biar apa? Mengeluh. Wes lah memang dasarnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang pengeluh. Tambah setan, wes lah, klop. Ya, maka itu tadi Nabi bilang, orang mukmin, nek dia syukur atau sabar, dua-duanya tuh baik semuanya. Jadi kita juga gitu, dapat apa-apa, udah teko syukur atau sabar. Lebih baik lagi kalau udah syukur dan syukur. Dapat musibah ya bersyukur tetepan. Itu lebih keren lagi ya. Lanjut yang keempat. Berbuat kebaikan. Sebagaimana di awal saya katakan, ketika kita bersyukur, maka perbanyak berbuat kebaikan. Karena kita ingin mensyukuri apa-apa yang sudah Allah kasih ke kita. Umur yang panjang, badan yang sehat, pikiran yang waras, harta yang mencukupi, ya kan? Maka dengan itu kita berbuat baik pada orang lain. Tidak merasa bahwa itu Allah ngasih hanya untuk kita, enggak. Tapi itu dititipkan Allah untuk kita bisa berbuat baik pada orang lain. Ya? Itu sampai apa? Ketika orang-orang mati, mereka punya keinginan untuk hidup kembali. Itu hanya satu keinginannya. Ada yang tahu apa keinginannya? Orang mati pengen dihidupkan lagi sama Allah, hanya satu keinginannya. Apa Bu? Betul. Jadi orang mati pengen hidup lagi, dia hanya ingin satu aja, sedekah. Hanya untuk bisa sedekah, ya Allah hidupkanlah aku lagi. Mumpung jenengan belum pulang ke rahmatullah. Perbanyak. Tadi lain infak piro Bu? Ya. Sing penting katanya sing penting ikhlas. 100.000 ikhlas kan lebih baik. Ya, ora.
Dengan jenengan banyak bersedekah ya, insya Allah kegiatan pengajian lancar, kan sedekahnya kembali ke jenengan juga, ya toh? Maka itu tadi mumpung masih hidup, perbanyak sedekah. Lanjut, yang kelima, membangun hubungan baik. Nabi bersabda, laisa minna, bukan golonganku. Tuh, Nabi langsung ingatkan kayak gitu. Laisa minna, bukan dari golonganku. Man, barang siapa orang, lam yang tidak yarham, tidak menyayangi. Soghirona, orang yang lebih tua, wayuwakir, dan dia tidak menghormati. Kabirona, dia tidak mencintai kabirona, saudaranya yang muda. Bayangkan Bu, yang muda-muda nek sengit karo morotuwa, jenengan ora diakoni karo Nabi. Apa meneh nganti apa to wong tuwa iki ngomong wae. Berantem jadinya ya. Berani berantem karo wong tua, jenengan bukan umat Nabi. Mau sholawatan tiap hari, tiap saat. Tapi kalau berantem karo morotuwa, bukan golongan Nabi coba. Mereka yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda, bukan golonganku, kata Nabi. Mau dianggap sebagai golongan Nabi enggak, Bu? Enggak. Enggak mboten. Nek enggak tuh mbok baik wae. Karo sapa wae iki baik ngono. Wah, tapi dia itu ya Allah yang sengit banget karo aku. Aku kini apa-apa ki selalu disengiti karo dia. Ya luwe. Yang penting bukan kita yang sengit. Ngono kuwi lho prinsipnya. Mau dia sengitnya kayak apa, jungkir balik kayak apa, terserah dia. Yang penting bukan kita. Mau dia fitnah seperti apapun terserah. Yang penting bukan kita. Itu prinsipnya. Ya. Karena apa? Kita menginginkan diakui oleh Nabi sebagai golongan Nabi, maka kita harus menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Yang keenam, berdoa untuk kesehatan dan kesejahteraan. Ya, minta kesehatan. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan, minta doa sama Allah untuk diberi kesehatan. Dengan kita jadi orang sehat, insya Allah apa-apa itu dilancarkan, ya kan? Mau pengajian sampai ke Depok apa Gunting apa ngendi, mesti iso dijabanin. Wani naik turun. Tadi pas saya jalan dari sono kayak mau ke sini tuh ternyata ada jalan menurun gitu. Wow. Ini orang biasa ya. Saya sampai yang pas ini jalan masuk dari depan sana ke sini. Saya cuma bilang sama Bu Wiwi, ya Allah Bu Wiwi, pancen sing koyo ngene pancen harus didatengi. Kebanyakan orang kalau lihat, ya alhamdulillahnya saya pernah ada di Merauke ya Bu. Oh Merauke, jenengan belum pernah ngelihat jalan Merauke Bu. Saya pernah tinggal di Jambi, pernah jalan ke arah masuk ke arah desa yang itu adalah di sisi kiri kanannya pohon sawit Bu. Itu jalan di tengahnya itu adalah jalan yang tanahnya merah, nek kita melangkah ora iso metu meneh. Iya, ibaratnya tuh motor sampai pakai pupurnya tebel. Roda itu nanti ra iso bergerak, Bu. Itu lengket nang roda iki lengket banget itu tuh. Sama. Nah, makanya tadi saya lihat jalan di situ, ya Allah pancen koyo ngene ini memang harus didatengin. Nek arek males Bu, ya Allah jalan kayak gini sudah obat aku sesuk ora datang lagi. Makanya jenengan kudu sayang-sayang karo aku. Wis arek tekan kene. Ya? Jadi minta pada Allah untuk selalu diberi kesehatan. Qadarullah dikasih sakit, ya teko ditompo. Alhamdulillah, mudah-mudahan sakitku ini bisa mengurangi dosa. Enak toh Bu? Oh, jenengan bikin dosa aja sekarang, nanti tinggal tunggu sakit. Ya enggak ya. Jadi apapun keadaannya tetap disyukuri.
sehat, sakit, alhamdulillah. Semua ada hikmahnya. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu adalah menjadi teladan. Jadi wong tua, jadi orang muda, niatannya harus bisa seperti Nabi Muhammad, menjadi uswatun hasanah. Kepada siapapun, mau dia muslim, dia mukmin, dia kafir, tetap kita harus berakhlak karimah. Tetap baik pada siapapun. Oke? Tetap menghormati siapapun. Terkadang ada, saya dulu gitu Bu, saking kekehnya dengan Islam, begitu dengan orang istilahnya bukan orang Islam, saya nggak mau ngomong, saya nggak mau nyapa, saya nggak mau ngapa-ngapain dengan mereka, betul-betul menjauh. Itu waktu saya masih di Papua ya, di Merauke. Tapi akhirnya dibukakan karena saya merasa bahwa mereka itu adalah musuh saya. Tapi akhirnya dikenalkan yang namanya orang kafir itu ada dua jenis. Yang satunya kafir harbi, yang satunya kafir burung ya. Satunya kafir harbi, satunya kafir zimmi. Terus yang harus kita hindari siapa? Yang kafir harbi. Kafir harbi ini mereka yang menunjukkan kebenciannya, menunjukkan permusuhannya terhadap umat Islam. Tapi yang kafir zimmi ini adalah mereka yang mau mengikuti aturan Islam. Dikon bayar pajak, mereka tetap bayar pajak. Dengan umat Islam pun mereka bergaul dengan baik, maka mereka ini wajib untuk dilindungi. Gak boleh disakiti. Ya. Makanya itu kenapa kok ada cerita Nabi Muhammad bisa berhutang sama orang Yahudi. Ya. Karena ada perbedaannya, orang kafirnya tetap ada bedanya. Mana yang harus kita perangi, mana yang tidak. Yang diperangi tadi yang mana kafir? Kafir zimmi yang dilindungi. Kafir harbi ya. Kafir harbi yang menunjukkan permusuhan. Nah, di depan kita memang wani banget untuk ngomong memerangi Islam. Gitu nggih? Jadi itu ibu-ibu jadilah teladan ya. Agar apa? Tadi yang saya bilang, kita dikenang dengan hal-hal kebaikan. Itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik, di sini alhamdulillah nggih, maaf ya Ibu MC. Saya ini dulu nggih. Ibu-ibu alhamdulillah di sini ada sedikit door prize untuk mereka yang tadi satu tidak lendetan. Semua tidak lendetan. Enggak ada yang lendetan kok yo. Yang memperhatikan tadi pasti bisa jawab. Ada berapa iki? Sebentar tak lihatnya. Oh ini di sini. Oh gitu, masya Allah. Oh. Ini ada 3 door prize-nya ya ibu-ibu. Saya kepengen dijawab pertanyaannya. Yang pertama yang bisa jawab langsung maju ke depan ya. Yang pertama sebutkan. Tadi saya sempat menyebutkan satu ayat di mana Allah menyatakan bahwa manusia akan dikembalikan kepada penciptaannya di awal. Sebutkan nama surat dan ayatnya. Ayat 26 Udah. Lu pakai takon. Langsung aja tak jawab enggak. Yuk angkat tangannya yuk. Yang bisa jawab. Angkat tangan Bu, saya nggak kelihatan. Oke. Oke monggo yang angkat tangan 2. Yuk. Great. Maju Bu. Alhamdulillah. Berikutnya. Maju aja, berdiri aja di situ. Berdiri aja. Maju. Angkat kaki
duitnya. Enggak. Enggak. Yuk. Yang berikutnya. Apa tadi pertanyaannya? Ada 2 jenis kafir. Sebutkan apa yang pegang satu ya. Sebutkan salah satu dari 7 tips kita menghadapi atau kita cara menghadapi kehidupan di dunia ini. Apa tuh? Banyak Ayo, ibadah. Ibu, alhamdulillah kita sudah dapat 3. Mbak Sauda. Sini kok madam. Bu, madam kesini Bu. Ibu, menghadap kesini Bu. Ini Masya Allah, kok baik hati banget ini. Katanya dari kemarin dapat terus. Iya, gantian Mbak Mira. Mudah-mudahan Allah kasih dengan yang lebih baik, ya. Ya, monggo. Jangan ngasih siapa ini? Oh, iya. Mbak Nina. Itu loh, Masya Allah langsung praktek berbuat baik loh, Bu. Saya kan nggak tahu ya, jadi saya kan harus ada kesadaran. Makasih ya. Ibu madam kesini Bu. Oh, iya nggak tahu nih mereka sukanya di pojok-pojok situ. Foto Ibu. Sini ke sini. Nggak tahu nih, rambutnya saya atau siapa? Ini namanya pusat. Oh, nggih, monggo. Ada namanya kok tak. Oke, saya ganti pertanyaan lagi. Sebutkan definisi dari kata harfi. Gimana, Bu? Menunjukkan yang memusuhi. Iya, memusuhi kita loh. Mohon maaf, saya terpaksa ingin beliau karena dari tadi saya di depan sini ngeliatin beliau memang ngeliatin saya terus. Ya sini. Gak tahu apakah memang lagi memahami apa yang saya sampaikan atau memang lagi ngantuk tapi gak bisa. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Sebentar kita lagi ambil kami. Minta tolong dong, ada yang ambil. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah. Oke.